Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila, kewajiban bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ada permasalahan yang sangat menggugah selera pikir kolbu kita. Apakah proses berbangsa, bernegara di Indonesia sudah paripurna? Mengapa permasalahan ini kita ajukan, kita rumuskan? Karena ada di antara anak bangsa ini, antara lain disampaikan oleh orang muda, guru besar sekaligus doktor di sebuah perguruan tinggi, yang mengatakan bahwa mahasiswa tidak perlu untuk diajari berbangsa karena sudah selesai. Berbangsa itu sudah tuntas. Berbangsa itu sudah terbingkai di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebih pernyataan sang profesor yang masih muda itu seperti itu. Tentu saja kami memakluminya karena beliau berlatar bukan dari rumpun ilmu sosial, sehingga pergulatan pemikiran sehari-hari sang profesor doktor itu, dan insya Allah kalau toh tidak disebut mewakili, maka ada padanan pendapat yang semacam itu. Apakah benar bahwa proses berbangsa bernegara itu sudah selesai? Mari kita lihat data sejarah hingga data aktual yang masih tergelar sampai hari ini. Saya kemas data kualitatif ini dalam Sabdana yang ke-16.663. Pembelajaran sejarah berbangsa bagian pertama. Sejarah kerajaan dan kesultanan Nusantara, pelajaran berharga. Sejarah kerajaan dan kesultanan sering perang senusantara. Perang sesama suku hanya berebut wilayah belaka, berebut harta benda, bersahwat dunia, kemanusiaan sirna. Berebut tahta sungguh nilai luhur tak ada. Penjajah di satu pihak dianggap patriot oleh lainnya. Bangsa-bangsa selalu ada pertarungan, baik melawan nista. Kota Pendidikan Malang, tanggal 10 Februari 2023.
Pemirsa tercinta, sejarah kerajaan dan kesultanan Nusantara pelajaran berharga, baik yang bertalian sejarah masa lampau maupun fakta dini hari tentang perang dalam tanda petik. Kalau dulu memang perang sungguhan, kalau sekarang setidaknya perang di antara sanak saudara keturunan dari kerajaan atau sebuah kesultanan. Sejarah ini, baik yang baik maupun yang buruk, tetap bermakna bagi kehidupan anak bangsa. Mengapa katanya bangsa Indonesia ini memiliki nilai luhur, namun perang sesama suku hanya berebut wilayah belaka, perang berebut harta benda, bersahwat dunia, sampai kemanusiaan sirna. Mengapa ini terus bergulir? Jika memang seorang guru besar yang saya tadi sampaikan, datanya berbangsa itu sudah selesai, karena beliau mendasarkan bahwa berbangsa itu ditandai Pancasila, ditandai dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu dianggap sudah paripurna. Inilah sudut pandang yang tidak saja keliru, namun juga salah. Jika keliru, maka sang guru besar ini sudah tahu tetapi menganggapnya itu tidak ada. Namun jika salah, maka karena pandangan yang ideal diketahuinya, tetapi memang sengaja tidak disampaikannya. Terlepas keliru ataupun salah, maka pandangan yang mengatakan bahwa berbangsa ini sudah selesai hanya karena ada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini mestinya kalau kita bicara Pancasila, maka Bhinneka Tunggal Ika termasuk di dalamnya. Maka kesalahan mendasar, kekeliruan mendasar ini niscaya untuk dirajut kembali, tidak perlu dinista. Bagi pemerhati, peminat ilmu-ilmu sosial, apalagi yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya ideologi, maka sesungguhnya berbangsa dan bernegara itu adalah proses. Karena berbangsa dan bernegara itu adalah proses, maka proses itu tidak pernah mengenal kesudahan. Mengapa tidak pernah mengenal kesudahan? Karena setiap warga negara yang mencapai proses kematangan berpikir, bersikap, berperilaku, berbangsa, bernegara, berdasarkan Pancasila dan sangat menghargai, bahkan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus masih ada anak-anak bangsa yang belum memahami ideologi bangsa, dasar negara, dan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Karena itu, dalam tulisan kami pun kami sampaikan di dalam Indarwanto Hikmatolog, blogspot atau blogger kami, bahwa berbangsa dan bernegara itu adalah proses yang tidak mengenal kesudahan. Mereka anak-anak kita yang ada di PAUD sampai dengan mereka yang ada di setidaknya tingkat sarjana ataupun keahlian di 1 sampai di 4. Semua mereka butuh pembelajaran dasar negara, ideologi bangsa. Jika
Mereka yang usianya sekarang 50 tahun ke atas menganggap sudah paripurna, maka kami pun tetap berpandangan bahwa mereka yang usianya 50-60 tahun pun, yang setiap harinya tidak bergelut berkelimang dengan dasar negara ideologi bangsa, termasuk di dalamnya politik kebangsaan, maka kita bisa menyaksikan di ragam media massa dan sosial media. Bahkan kita bisa menyaksikan di sejumlah penjara bahwa orang-orang yang di penjara itu adalah bukti bahwa mereka belum pernah mampu mensikapi dan berperilaku selaras dengan nilai luhur agama, kepercayaan, dan Pancasila. Karena itu, ketika anak manusia berebut harta benda, termasuk di dalamnya berebut tahta, maka tanda ini adalah kurang dewasa dalam memahami hikmat kebijaksanaan yang ada di dalam nilai luhur Pancasila. Jadi nilai luhur itu dalam pandangan hikmatologi, mulai dari imanial sampai environmental, itu terus berproses dan harus terus-menerus ditumbuh kembangkan, dipupuk secara baik, melatih terus kedewasaan, sehingga pembelajaran sejarah berbangsa dan bernegara itu berjalan ajak, berjalan terus-menerus, tak mengenal kesudahan. Lazim dimanapun penjajah di satu pihak dianggap patriot oleh lainnya. Perang antara Rusia dengan Ukraina atau Ukraine, pasti ada yang menganggap satu sisi patriot, satu sisi adalah pecundang. Sebaliknya, demikian juga terus-menerus bangsa-bangsa ini selalu ada pertarungan antara baik melawan buruk. Karena baik dan buruk itu adalah relatif dalam pandangan manusia. Karena relatif, maka ada ukuran absolut dalam tanda petik yang juga masih bisa dikembangkan penafsirannya adalah dalam beragama berkepercayaan ada kitab suci. Kalau umat Islam disertai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, dan ukuran atau standar hidup berbangsa bernegara di Indonesia tentu saja nilai Pancasila. Jadi betapapun orang mengatakan aku Pancasila, aku cinta NKRI, lisan yang mengatakan demikian harus mampu diwujud buktikan di dalam karya tulis, karya lisan, dan karya yang bersifat kebendaan. Hanya dengan mewujudkan itulah maka kemuliaan benar-benar terejawantahkan. Karena itu umat Islam selalu membaca 7 ayat yang berulang. Di dalamnya, di ayat-ayat yang terakhir, saya menyebutnya induk dari ilmu sejarah. Karena kita bisa mengetahui keburukan justru dari catatan buruk abadi yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita bisa mengetahui kebaikan juga di dalam catatan baik
yang ada di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya As-Sunnah. Jadi kitab suci, agama dan kepercayaan apapun pasti memuat berita tentang kebaikan dan berita tentang keburukan. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada lama